Ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya ingin memberi keyakinan, menyumbangkan keyakinan kepada Anda. Jadi ini baik masalah kabupaten atau masalah yang lebih kecil, keluarga Anda, RT Anda, lingkungan Anda, maupun masalah-masalah dunia. Ini untuk terakhir ya, sebelum kita sholawat untuk kemudian berdoa bersama. Saya barusan berbisik kepada Mas Ipung ini, Mas Saiful nih. Bagi Kanjeng ini ada yang sama saya sudah 47 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, tapi mereka awet sampai sekarang. Dan mereka, saya sudah bilang sama mereka, wis to, tak gawe ke panggonan sing kok awakmu umur 70 tahun cek main musik. Karena musikmu tidak untuk menjadi pemusik, musikmu tidak untuk memberi hiburan-hiburan yang mentah, tapi musikmu digabungkan atau disatukan dengan niat-niat yang lebih tinggi dan lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga orang memerintah, orang mengelola kabupaten, kalau itu dikaitkan dengan tajri min tahtial anhar. Jadi swarga itu dudu akeh kali nih, tapi swarga itu punya sifat di mana kehendak-kehendakmu diizinkan Allah untuk mengalir terus. Jadi saya bilang sama Mas Ipung tadi, kuncinya Kiai Kanjeng apa? Ini Kiai Kanjeng tidak pernah berhenti. Dalam dan luar negeri kita ini agak pusing bagaimana menolak Amerika, karena Amerika meminta kita sebulan penuh dari Los Angeles, Seattle, California, Philadelphia, New York, dan itu arah-arah sendiri. Mending nang ujung Bangka, jelas ora, nang di dukun wis ngono-ngono lah. Jadi nanti bulan Mei 20 ke atas kita di Gresik 4 malam berturut-turut ya. Gitu. Saya ingin mengatakan satu hal, teman-teman sekalian. Kiai Kanjeng tidak cari uang, Kiai Kanjeng tidak sedang berkarier, Kiai Kanjeng tidak sedang menempuh apa-apa yang bertujuan dunia. Saya cuma memperjuangkan satu hal. Sampean ini ada jawab pos. Sampean tahu saya sudah meninggalkan media massa sudah hampir 20 tahun. Sejak tahun 98-99. Saya tidak nulis lagi dan saya bukan marah sama mereka. Saya cuma ingin membuktikan sesuatu yang berbeda dengan yang mereka lakukan. Yang saya coba buktikan dan saya mohon kepada Allah, ya Allah, saya mohon dibantu untuk membuktikan bahwa sing apik iku sing digoleki wong. Sing apik ojo leren kok doleki, mergo iku sing awet, iku sing abadi. Angger kon golek sing apik, apakah itu apike akhlak, apike kesenian, apike politik, apike apa ae. Angger sampean golek apik, iku kok sing mesti menang. Seluruh dunia ini nanti akan dipimpin oleh Anda semua. Dunia akan butuh Anda. Mana negara yang lebih subur dibanding Indonesia? Mana kebudayaannya lebih tinggi dan kaya dibanding kebudayaan Indonesia? Ya. Kita nanti akan butuh pemimpin Indonesia yang kalibernya adalah pemimpin dunia, dan sekarang kita belum punya itu. Makanya nanti ada tahap di mana Anda mulai belajar sing jenenge pemimpin itu ya apa. Kita belajar di masa silam, kita belajar dari Islam, kita belajar dari Asmaul Husna, belajar dari Ronggo Warsito, dari Joyoboyo, dari semua kita pelajari sampai Gajah Mada, sampai Sunan Kalijogo. Karena Indonesia akan memimpin dunia. Amin, amin. Bedanya Indonesia memimpin dunia dengan dunia menindas Indonesia adalah kalau Indonesia selalu dijajah sampai hari ini, sampai sore ini, sampai malam ini kita dijajah. Tapi kalau Indonesia menguasai dunia, kita tidak menjajah dunia. Kita bikin dunia gembira, kita bikin dunia kangen sama kita, kita bikin dunia bergembira dan percaya diri dengan kita. Karena kita maunya bersama-sama. Dan itu sudah dicontohkan oleh nenek moyang kita sejak dahulu kala. Ya gue ngomong Jawa pokoknya intinya sama dengan Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng ini nek kok doleki alirannya aliran musik apa? Sembarang dilek, qasidah dilek, campursari dilek, rock dilek, apa meneh, rap dilek, blues dilek, fusion R&B segala macam pokoknya dilek kabeh. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa hanya orang Indonesia yang bisa memahami dan membunyikan seluruh musik dunia.
Saya mengawal Jawa Pos sejak sebelum ada Jawa Pos, Mas Nur. Sejak Dahlan Iskan datang ke rumah saya akan membeli Jawa Pos ketika keluar dari Tempo. Jadi saya bersahabat dengan Jawa Pos, dan semua yang sekarang kerja adalah anak-anak saya semua, dan saya tidak pernah membenci mereka meskipun saya sangat banyak kecewa kepada mereka. Tapi tidak ada masalah, saya tidak benci. Artinya mereka akan menemukan kebenaran, Pak Dahlan akan menemukan kebenaran. Banyak sekali hal-hal yang mencelakakan yang kita lakukan selama ini, tapi jangan khawatir, kita akan kembali berhusnul khotimah. Kita semua akan kembali menemukan bahwa yang nikmat adalah nek api bareng-bareng. Kata pek wareg gak apa-apa asal bareng-bareng. Gitu. Dan itu tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang politik. Kita butuh negarawan, kita butuh filosof, kita butuh begawan, kita butuh panembahan, kita butuh punokawan. Dunia akan kita kasih 4 sikap. Yang satu sikap Semar, yang satu sikap Gareng, yang satu sikap Petro, yang satu sikap Bagong. Dan Anda harus bisa jadi 4 itu sekaligus, karena 4 orang itu punokawan itu hanya satu aslinya, cuman dia berbagi karakter menjadi 4. Kadang-kadang Nyemar, kadang-kadang Metro, kadang-kadang Gareng, kadang-kadang Bagong. Itu aslinya seperti itu. Nyemar adalah ketika Anda menjadi Brahmana yang lebih tinggi dari semua dewa, Anda di bawah malaikat Jibril, Anda menasihati raja-raja, itulah Semar. Meskipun seolah-olah dia hanya seorang lurah kecil di desa Karangkedempel, singkat kata. Gareng adalah filosof. Negara ini nggak punya filosofi. Tertek jebol di dindi, longsor di dindi, sepur anjlok. Dalam setahun ini 16 kali anjlok. Kober-kobering kayak kereta cepat. Karena tidak punya filosofi, tidak punya keseimbangan pikiran, ya. Dan kuwabeh utang. Dan anak putumu sing kudu bayar utang. Mari kita kemplang bersama-sama besok-besok. Ngono lho rek. Anggitmu kono ana proyek iku mang lho Pak sing ban anggite proyeknya beliau, itu proyek nasional. Nah bupati tidak bisa begitu saja melawan proyek nasional. Angel dadi bupati kau gak belani rek. Ancane angel kayak di Pekalongan tuh jalannya tuh jalan nasional rusak terus, dan itu urusan PU Jakarta, tapi sing diuring-uring wali kota terus. Akhirnya nang omahku wali kota itu sambatan. Lagi sampean sambatan kok ten kula. Lah kula niki sinten? Nah saya itu mang keranjang sampah. Engko nek wong wis kate ketangkep KPK mlayu nang aku. Engko nek wis dituduh teroris mlayu nang aku. Akhirnya tak sangoni jenengku ngono tok. Pokoknya engko nek kon diantemi polisi kondo ngene. Pak, saya itu silahkan dihukum, tapi saya sudah janji sama Cak Nun, selesai saya dihukum nanti saya akan ikut Cak Nun. Sami'na wa ata'na, ikut Cak Nun pasrah bongkoan ngono. Polisi ini mari nyadui rada kuatir. Waduh iki nek tak sadui nemen-nemen iki urusan karo Cak Nun iki. Akhirnya dia lek nyadui didik biasa didik nganggo meja, saiki gak. Lumayan, dadi ada peningkatan penderitaan. Penurunan penderitaan. Itu teman sekalian. Ini kita akan mengalami gejolak-gejolak besar di dunia. Kita akan mengalami perubahan cuaca yang luar biasa. Kita akan mengalami peningkatan panas yang tidak bisa balik lagi, menurun lagi. Kita akan mengalami bermacam-macam. Dan dari seluruh pengalaman itu, kalau saya melihat bencana di Amerika, saya melihat bencana di Eropa, saya melihat bencana di Jogja, saya melihat bencana di Sidoarjo, saya menyimpulkan, dan semua teman-teman saya sedunia menyimpulkan, orang dan penduduk dan masyarakat yang paling cepat bangkit dari bencana adalah orang Indonesia. Bantul seminggu Pak, seminggu rumahnya habis, seminggu bangkit dan tidak mau dibantu siapa-siapa lagi. Dan saya yang mengumumkan Bantul Jogja bangkit bersama Sri Sultan. Sultan ini sampai ngomong aku sing ngomong tidak diuring-uring sampai karo menteri ini. Kan kalau aku Sultan ini gubernur, nek aku sing ngomong diuring-uring siapa? Dipecat nang dia. Wong wis ndek nisor dhewe kate kok tibakno tiba nang ndi gawe bolongan lah kon. Nah aku ngomong gak masalah, aku ngomong macam-macam sampai Soeharto pun Anda tahu salaman, dan Soeharto tidak pernah marah kepada saya, dan saya menyesali karena saya melihat buku protokol keuangan cendana saya ini, daftar semua orang yang pernah diberi uang dan meminta uang kepada Pak Harto, dan tak dudui jeneng-jenenge geblak kon kabeh. Dan aku marah sama Pak Harto, ini bagaimana kok tidak ada nama saya ini.
diskriminasi sampean ngono aku. Tak guyoni ngono cak nun pun ngoten tang ngono lho. Karena dia tidak berani ngasih uang sama saya dan itu saya sesali sampai sekarang. Kok kan gak wani kayak aku duwe iki apa ceritanya? Kok wedi karo aku iku ya apa ceritanya? Lah aku iki ya goblok temen gitu loh. Jadi akhirnya ojo terus rumah sama aku iki sufi terus tidak butuh dunia jare sapa. Aku ya butuh apa jenenge rujak cingur, aku ya butuh macam cuman kebutuhan saya terhadap dunia tidak akan bisa mengalahkan iman saya dan kepercayaan hidup saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artis-artis nek aku gelem kari SMS rabi. Dan ana sing ngelamar aku iku ayu nemen. Dan wis nanggon aku nggawa Mercy gek kuncine aku. Dan aku nolak. Ya Allah kok tak tolak. Sampai gak durung ono Mbak Via waktu itu. Aja terus cak nun memang berani ya menolak secantik itu loh. Duduk berani rek. Aku iki ngerasa iki duduk jodohku. Ayo kaya apa tetep gak wani aku. Masih ya mari tak tolak kunci Mercy niku aku getun sampai saiki. Lha nek gak getun aku duduk menungso. Aku duduk malaikat. Ya getun bareng aku. Cuman getun itu tidak akan bisa mengalahkan keyakinanku dengan Novia. Begitu. Pengurip ngono iku jangan sok suci, tapi juga jangan mas pasrah kepada keburukan. Kita tetap punya kelemahan-kelemahan, tapi kita tetap menang terhadap kelemahan kita itu. Dan wong Indonesia sing paling tahan ngono-ngono iku, paling tahan. Wes wong Indonesia iki gak iso digawe menderita. Kayak toke sambat-sambat soal bantrek tapi delok kok guyang-guyu. Wani numpak sepur gak bayar nang Jakarta wong 300 wong Indonesia toh numpak dukure sepur wani cuman bonek tak kan aku nek kon durung numpak dukure pesawat durung tak akone kon nang bener kan ya. Jadi optimis hidupmu ya, asal anda mencari kebaikan anda sampai kepada Allah. Dan sekarang pun Allah mengatakan, wahai hambaku, kalau engkau berjalan satu langkah kepadaku, aku berjalan ke arahmu satu depan. Jadi sak langkah Allah sak depo. Jadi kan konjitul kena Allah wis nyedek. Kalau engkau melangkah kepadaku satu depan, aku maju kepadamu sepenggala. Sak penggala itu sak piro? Sak watang. Dan kalau engkau berjalan kepadaku, aku berlari kepadamu. Loh, kurang mesra ya apa Gusti Allah kayak ngono. Maka jangan cari yang bukan kebaikan. Jawab semua industri sudahlah, yang awet itu kebaikan. Jangan percaya. Nah industri gua, wes aku usah manggis kabeh. Dikandani gak iki salak dilungkas payu gak, pokoknya manggis. Begitu salak melok salak kabeh, akhirnya bangkrut. Kiai Kanjeng gak tahu golek salak, gak tahu golek durian, terserah sampai kiai gatul tak tangan gatul. Bos apa terserah kasih Allah. Dan alhamdulillah Allah memberi formalin kepada kehidupan kita. Diawet mau sampai saiki. Sehat walafiat. Ya cuman kita siap-siap wis tuwek Kiai Kanjeng iki, Pak. Wis tuwek iki saged munggah iki. Sing tak kuwatirno Pak Ising kok nek wis mulai ndredeg. Nyulinge kok. Akhirnya saya ini nyecil tuku kompresor Pak. Jadi nyuling sulingnya dari dukur kompresor gitu. Itu saking nikmatnya berkah Allah pada Kiai Kanjeng. Tidak ada yang kaya satupun. Tidak ada yang kaya satupun dari Kiai Kanjeng. Biasa sekali dan mepet hidupnya. Tapi mepet hidupnya itu bukan yang utama adalah mereka mendapatkan kegembiraan yang luar biasa, kekompakan, kebersamaan, saling ejek mengejek, saling hina menghina tiap hari. Dan itu pekerjaan Kiai Kanjeng satu sama lain, tiap hari hina menghina. Hina menghina bersaudara kan apik loh. Oh aku ndek dulur, langsung ndek kanca pincang kita omong. Kon kok acting terus uripmu. Maksudnya apa? Iku lho, kan biyen main dramanya loh. Dia menjadi seorang pemain, mengada atau tak mengada, itulah soalnya. Mulai kita wes modern panggung jek ngene deh, sampai saiki jek ngene. Terus aku ngomong kok jek acting ae, padahal aja nabi incang ada.
Lah enak guyon lek Mas ya. Asal ojo nemen-nemen, ojo terus arek belong kok long nanti long kon long gitu ya. Oke ya Bapak sekalian, oke sekarang bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niki dulu kula ikhlas kabeh anakku, ikhlas kabeh atine. Gak ono pamrih teko rene iki kejaba kepengin nyidhek ten sampean ya Allah. Gak oleh apa-apa ndek kene iki. Oleh ya mek, ya gak mek. Oleh adalah berkah Allah, ridho Allah, kedekatan Allah dan pertolongan Allah. Aku njaluk nang Gusti Allah sampean dikai menang. Gak menang musuh sapa-sapa tapi menang musuh keadaan sampean dhewe-dhewe.